Salam sehat teman-teman. Jadi pada konten video kali ini mungkin agak berbeda dengan konten biasanya. Nah, kali ini saya akan lebih membahas ke arah aspek biologi suatu objek. Nah, hari ini saya akan mau mencoba mereview secara biologinya sebuah minuman tradisional dari Indonesia. Nah, minuman tradisional ini kadang menjadi pro dan kontra karena ada beberapa pihak mengatakan bahwa minuman ini haram, ada juga pihak yang lain mengatakan biasa saja. Apalagi secara budaya minuman ini sudah turun temurun dan sudah mengakar di suatu suku-suku tertentu. Nah, langsung saja kita akan bahas minuman ini. Minuman ini tidak lain adalah tuak. Oke, langsung saja. Kali ini saya sudah menyiapkan tuak sekitar mungkin tidak sampai 2 liter lah. Di tuak ini saya peroleh dengan sangat gampang. Saya cuma beli di pengecer yang ada di pinggir jalan. Nah, bisa lihat, nah ini contohnya, sampelnya. Ini tuak dari wilayah Toraja. Oke. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya tuak ini. Jadi sebenarnya tuak ini adalah nira yang telah difermentasikan. Kalian mungkin masih bingung ya, apa itu nira? Jadi nira adalah cairan yang diproduksi oleh pohon enau, aren, atau pohon lontar, bahkan pohon kelapa juga bisa memproduksi nira tersebut. Nah, nira ini sebenarnya berasal dari cairan hasil metabolisme sekunder dari suatu bunga jantan pohon aren yang masih belum terbuka. Oke, sampai sini mungkin kalian sudah paham ya. Pada dasarnya nira sangat bermanfaat karena mengandung kadar gula sekitar 12-17%. Jadi jangan heran kalau rasanya nira yang segar itu masih manis. Nah, hanya saja ketika seiring dengan berjalannya waktu, jika didiamkan maka nira ini akan mengalami fermentasi secara alami, di mana mengakibatkan rasa dan aroma dari nira ini akan berubah. Kalau kalian lihat di sini, warna dari nira ini yang sudah terfermentasi menjadi tuak, kalian lihat dia berwarna keputih-putihan. Namun terkadang kalau kalian membelinya di warung-warung, dia berwarna kemerah-merahan karena sudah ditambahi beberapa zat-zat, misalnya ditambahi oleh serpihan kayu secang ataupun ditambahi serpihan sabuk kelapa untuk memberi warna. Kemudian kalau kita buka dari tuak ini, kalau kita mencium aromanya sedikit ada aroma asam karena memang hasil dari fermentasi. Pasti yang mungkin sering kalian pikirkan, kenapa ya kira-kira kok bisa dari nira ini bisa menjadi tuak yang memabukkan? Kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi pada dasarnya nira yang masih segar itu tidak dapat memabukkan. Hanya saja ketika sudah terfermentasi menjadi tuak, nanti niranya ini akan memabukkan karena sudah terdapat kandungan alkohol. Proses fermentasinya itu terjadi secara alami. Kalau kita biasanya ingin membuat tape dari singkong, kita biasa akan menambahkan ragi. Atau kita misalnya ingin mengembangkan adonan roti, kita tambahkan ragi untuk melakukan proses-proses biologis. Tetapi khusus pada tuak, kita tidak perlu menambahkan ragi. Karena apa? Pada nira yang asli ini, di pohon aren atau pohon lontar dan sebagainya, kandungan ragi liarnya itu sangat tinggi. Jadi dengan sendirinya nanti ini ketika air niranya nanti ini diambil, ragi liar nanti tersebut yang terdapat di udara nanti akan masuk ke dalam sini dan akan berkembang sehingga lama-kelamaan akan melakukan proses fermentasi, mengubah struktur dari nira ini menjadi tuak yang memabukkan, dari yang manis menjadi asam. Nah, kalau kita ingin kaji lagi apa sih sebenarnya ragi liar tersebut, jadi sebenarnya khusus pada tuak ini yang paling banyak mikrobanya adalah tipe bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, seperti yang kita tahu, Saccharomyces cerevisiae ini memiliki banyak peran dalam hal proses fermentasi bioteknologi konvensional. Dari segi kandungan energi, dia mengandung gula, makanya manis dan sangat ideal untuk pertumbuhan mikroorganisme ya, karena gula tersebut
memang menjadi sumber nutrisi bagi mikroorganisme. Kemudian, kalau kita mengamatinya menggunakan mikroskop di laboratorium, kita akan mengamati beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat di tuak ini. Nah, bisa kita pada sampel air tuak yang telah diamati menggunakan mikroskop, kita dapat mengamati beberapa jenis mikroba yang ada dalam sampel air tuak tersebut. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa beberapa jenis mikroba itu dapat menguntungkan, utamanya mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Tetapi ingat, video ini hanya sekedar konten. Sampai bertemu di video selanjutnya.